Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya ucapkan terima kasih atas undangannya yang sudah mau datang ke sini untuk menghadiri kegiatan acara diseminasi budaya positif sekolah oleh Ibu Delita Susanti Huta-Julu, CGP Angkatan 11 Jakarta Selatan. Ya, saya akan bacakan susunan acara kita hari ini, yaitu satu, pembukaan oleh MC, yang kedua bimbingan dan arahan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi oleh Ibu Delita, yang keempat diskusi atau tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan terakhir penutup. Oke, tidak panjang kalam, mari kita buka acara kita kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Jakarta oleh Bapak Sugeng Supriyono SPD. Waktu disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera seluruh rekan-rekan saya, pendidik SMP Negeri 33 Jakarta yang telah membersamai kita semua di siang hari ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendidik yang telah menghadiri undangan dari Ibu Delita Susanti Huta-Julu sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tujuan kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini adalah memberikan support kepada calon guru penggerak dari sekolah kita yang alhamdulillah ini guru penggerak kita yang ketiga yang sangat membanggakan sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di kurikulum Merdeka alur dan seluruh aktivitasnya sudah 2 tahun ini, hampir 3 tahun kita laksanakan. Pasti di sana ada hal baru yang harus kita pahami, semakin hari semakin membaik. Di kegiatan calon guru penggerak ini, salah satu kegiatannya adalah menyampaikan kegiatan atau informasi atau diseminasi budaya positif yang harus dilaksanakan di setiap sekolah. Dengan demikian, kita seluruhnya pendidik akan menambah wawasan yang barangkali sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita coba laksanakan, tapi ada penguatan dari calon guru penggerak dari sekolah kita. Bapak Ibu yang hormati, Bu Delita melaksanakan ini untuk melaksanakan tahapan calon guru penggerak. Dari yang terdahulu Ibu Bulan Tambunan dan Bu Ningsih telah berhasil dengan sukses dan alhamdulillah sudah selesai di bulan yang lalu. Bu Delita juga perlu menghilangkan huruf C-nya untuk menjadi guru penggerak. Kita seluruhnya harus mensupport kegiatan Bu Delita dalam rangkaian kegiatan Bu Delita sebagai calon guru penggerak menjadi guru penggerak dengan baik di akhir kegiatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Terima kasih, semoga kegiatan ini berjalan sesuai rencana dan berhasil dengan baik. Kembali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut mensupport kegiatan ini. Semoga kegiatan sampai akhir didukung dan Bapak Ibu seluruhnya aktif melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan calon guru penggerak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Delita Susanti Huta-Julu. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Bu Mariani yang sudah berperan sebagai MC untuk siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Sugeng yang sudah boleh hadir dan mendukung acara diseminasi budaya positif sekolah.
Terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk boleh duduk bersama, hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan desiminasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau sampaikan terlebih dahulu, saya berdiri di sini bukan sebagai guru atau menggurui yang paling tahu, tapi saya di sini berdiri untuk menyampaikan apa hal-hal yang sudah saya dapatkan selama saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi yang kita lakukan di sini adalah berdiskusi, belajar bersama, saling berbagi. Saya nanti akan menyampaikan mungkin hal yang mungkin baru saya dapatkan dan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan mungkin saya juga akan dapat harapannya saya dapat insight yang baru juga dari Bapak Ibu terkait pemaparan saya pada siang hari ini. Yang mau sampai saya desiminasikan pada saat ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Mungkin bukan hal yang baru lagi yang kita dengarkan ya Bapak Ibu ya, di sekolah kita sudah sering digaungkan tentang budaya positif melalui pembiasaan-pembiasaan kita. Tapi sebelumnya, budaya positif itu apa sih dan tujuannya apa? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kalau kita soroti kalimat yang terakhir ini adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Itu berarti semua arahnya adalah karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi adanya pembentukan karakter yang lebih baik. Berarti tujuan dari budaya positif itu melalui pembiasaan, melalui nilai-nilai, melalui keyakinan-keyakinan yang kita sepakati bersama, tujuannya adalah untuk membentuk karakter murid yang lebih baik lagi. Mungkin kita sudah mendapati karakter murid kita yang baik, kita tingkatkan lagi melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik itu supaya lebih baik lagi. Nah, apa saja budaya positif itu? Budaya positif itu meliputi disiplin positif, ada tentang keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari kelima poin ini nanti yang akan saya sampaikan mungkin adalah dua yang berkaitan dengan kondisi dan yang kebutuhan sekolah kita atau kelas kita saat ini, yang tentunya masih saling berhubungan. Oke. Nilai tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa budaya positif itu tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik. Karakter siswa yang lebih baik itu kalau kita bicara pada visi sekolah yang sudah kita bicarakan sama-sama 2 minggu yang lalu ya, adalah menumbuhkan insan, mewujudkan insan pembelajar dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini menjadi nilai kebajikan, karakter yang kita harapkan. Nilai kebajikan itu apa saja? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebaikan yang berlaku secara universal. Universal artinya dimanapun anak itu nanti akan hidup, akan berada, dia tetap memegang nilai atau prinsip ini. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain apa saja? Ada kejujuran, keadilan, kerja keras, keselamatan, tanggung jawab, integritas, disiplin, ada banyak hal lain. Jadi inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Inilah yang kita harapkan dimiliki oleh anak-anak murid kita melalui budaya positif yang kita lakukan. Ya, ini dia. Yang pertama adalah salah satu dari budaya positif yang mungkin paling sederhana, tapi ternyata sangat besar pengaruhnya adalah tentang keyakinan kelas. Mungkin kita sering mendengar keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Perbedaannya apa? Kita akan lihat. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Artinya keyakinan kelas itu masing-masing berbeda ya. Saya misalnya wali kelas 8D. Keyakinan kelas saya mungkin berbeda dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh Bu Sonia di kelasnya. Begitu juga dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh Mr. Doni di kelasnya. Tapi tetap, kenapa kita buat keyakinan kelas? Tujuannya tetap sama ya Bapak Ibu ya. Adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan ini tadi. Supaya anak apa? Berlatih bertanggung jawab. Supaya anak apa? Berlatih berdisiplin, punya karakter yang baik,
jujur gitu. Jadi tujuan dari keyakinan kelas itu semuanya adalah ini, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan ini. Mungkin kita membentuk dengan kalimat atau bahasa yang berbeda karena kita sepakati bersama dengan anak ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap tujuannya kita adalah ini, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan ini, ya, pembentukan karakter yang lebih baik. Nah, manfaat dan tujuan keyakinan kelas, manfaatnya keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Jadi seperti kita ada di suatu tempat, ada rasa memiliki terlebih dahulu. Kita nyaman misalnya di sekolah kita karena apa? Ada rasa memiliki, bukan memiliki, oh saya yang punya ruang lab ya, saya yang punya ruang kepala sekolah, bukan seperti itu ya Bapak ya. Ini meja yang paling bagus ini punya saya, bukan seperti itu. Tapi lebih ke vibes ya, lebih ke vibes, ada rasa memiliki. Kenapa? Ketika ada rasa memiliki, bagaimana sih Bapak Ibu? Dengan ketika kita merasa memiliki sesuatu, pasti kita akan menjaga ya. Kita akan merawatnya, memeliharanya dengan baik. Nah itu yang ingin diciptakan dari adanya keyakinan kelas ini. Ketika murid sudah memiliki rasa memiliki di kelas, pasti dia juga akan tumbuh rasa untuk menjaga dan memelihara apa yang ada di dalam kelas tersebut. Akan mengupayakan bagaimana supaya kondisi pembelajaran di dalam kelas tersebut itu berjalan secara kondusif, seperti itu. Nah kemudian tujuannya untuk apa? Membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita berangkat dari kalau diibaratkan kita sel ya, yang paling kecil, kemudian berkembang menjadi jaringan menjadi organ ya, sampai ke komunitas dan ekosistem. Nah kita juga seperti itu. Kita ibaratkan sel atau yang paling kecil, ruang lingkup yang kita bisa pimpin saat ini adalah ruangan kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kepemimpinan kita nyatakan di dalam kelas kita. Ketika nanti budaya positif itu, nilai-nilai kebajikan tadi sudah bertumbuh di dalam kelas kita masing-masing, maka ketika anak kita keluar tampil menjadi warga SMP Negeri 33 Jakarta, mereka sudah membawa nilai-nilai kebajikan itu. Jadi dari mana dibentuknya? Ibaratnya ini ruangan kelas kita, inilah rumah kita. Kita bentuk mereka di rumahnya masing-masing. Kemudian ketika berbaur dengan teman-teman yang lain, nilai itu sudah jadi milik mereka, sudah menyatu di dalam diri mereka. Seperti itu. Jadi dari yang terkecil kita mengupayakan supaya tujuan yang besar bisa tercapai. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mungkin di ruangan kelasnya sudah membuat atau menyepakati keyakinan kelas masing-masing. Lalu mungkin yang kita pahami bersama, saya juga seperti itu awalnya ya. Ya udah keyakinan bersama, kita bikin peraturan. Kalian nih murid-murid bikin peraturan A, sepakat nggak? Sepakat, ya udah jadi seperti itu ya. Tapi bagaimana sebenarnya membuat keyakinan kelas itu? Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu muncul dari peraturan. Ya, jadi ada dulu tata tertib di kelas. Kalau dulu kan kita bikin peraturan, yang membuat peraturan biasanya gurunya ya. Tidak boleh terlambat, tidak boleh mencoret-coret dinding kelas, tidak boleh mentip-X meja dan kursi, seperti itu. Jadi itu peraturan-peraturan yang kita buat untuk ditaati oleh murid kita. Salahkah peraturan itu? Tidak. Ya, karena dari peraturan itulah nanti kita berangkat untuk membuat sebuah keyakinan yang akhirnya disepakati dan diyakini bersama. Jadi tidak lagi menjadi keinginan guru saja. Ibu guru mau supaya kalian hadir tepat waktu di kelas, hadir tepat waktu di sekolah. Ibu guru mau supaya kalian itu ngomongnya yang sopan. Itu mungkin keinginan kita. Tapi sudahkah itu menjadi keinginan murid kita? Belum tentu. Nah, jadi dari peraturan itulah nanti kita berangkat supaya apa? Itu menjadi sebuah keyakinan bersama. Yang tadinya kita anggap sebuah peraturan yang harus ditaati menjadi sebuah keyakinan. Jadi lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya diatur, peraturan itu mungkin lebih sifatnya memaksa ya Bapak Ibu ya. Suka tidak suka harus dilakukan. Tapi ketika benar mengikat dan memaksa, karena berhubungan dengan norma hukum. Kalau tidak dilakukan ada sanksinya seperti itu. Nah, tapi dengan keyakinan sudah lebih dalam, artinya lebih masuk ke dalam sanubari sebenarnya ya, karena sudah diyakini, dipercayai bersama seperti itu. Kemudian setelah ada peraturan kelas, kita buat dulu peraturan. Kemudian
kita ubahlah peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat yang positif, ya. Jadi mungkin kita boleh mengingat-ingat kembali, apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat itu masih adakah kalimat negatifnya? Sudahkah semua mengandung kalimat yang positif? Kalau masa, ya kalau saya masih ada yang negatif, salah dong. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita semua memang kan belum terlalu mengerti kala itu dengan keyakinan kelas ya. Saya juga baru belajar. Jadi ternyata oh begini gitu. Jadi itu sebabnya saya berdiri di sini untuk membagikan hal tersebut supaya kita sama-sama tahu. Seperti tadi kata Bu Ningsih, kita nggak mungkin kasih perubahan ke anak kalau dari gurunya nggak berubah dulu. Benar. Kita dulu yang paham, baru kita terangin ke anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan, menjadikan peraturan-peraturan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan di kelas. Nilai kebajikan yang mana? Yang ini tadi Bapak Ibu. Ya, misalnya kita mau anak tidak boleh datang terlambat. Kalau itu kan masih ada kata tidak. Kalau kita ganti menjadi kalimat positif berarti apa Bapak Ibu kira-kira? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nilai kebajikan apakah yang ditumbuhkan dari datang tepat waktu? Disiplin dan juga tanggung jawab seperti itu. Jadi ada nilai kebajikan yang akhirnya terbentuk dari keyakinan itu. Itu dia. Kemudian langkah berikutnya adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Seperti tadi, setelah diubah kalimat positif, datang tepat waktu. Bagaimana sikap yang mencerminkan datang tepat waktu? Ya, sebelum bel berbunyi sudah ada di kelas, di sekolah misalnya. Sebelum guru bidang studi, guru pengajarnya masuk kelas, anak-anak sudah duduk. Nah, lawannya kontra dari situ. Terlambat, anak belum tiba di sekolah padahal bel sudah berbunyi. Jadi kita menyatakan ini kepada anak-anak murid supaya kadang kan anak ini masih ada yang pembelajarannya di konkret dan abstrak tadi ya. Mereka nggak tahu yang disiplin itu yang mana sih gitu, yang dinyatakan hadir tepat waktu itu seperti apa gitu. Jadi kita kasih gambaran yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Artinya untuk keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama itu bukan hanya pengurus kelasnya yang melakukan, wali kelasnya tidak bertugas di sana sebagai pencari kesalahan lagi di sana atau pengawas. Oh kamu bikin kesalahan hari ini, poin ya kamu ya, oh kamu ya, tidak seperti itu. Tapi ini sudah menjadi apa? Ketika kita menyadari tadi keyakinan itu, kita sadar dengan peran kita masing-masing. Berarti kita sudah tahu ini tanggung jawab saya. Keyakinan kelas ini kan kita sepakati bersama, maka ini harus dilakukan secara sadar seperti itu. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang perlu kita pahami ya. Saya juga setelah di pendidikan membahas topik ini, saya baru tahu ternyata keyakinan kelas itu sifatnya bukan permanen. Sekali sebulan kita bisa ganti. Karena keyakinan kelas itu ternyata harus dievaluasi. Misalnya keyakinan kelas yang kita buat dari di awal tahun ajaran kemarin kan, kita sudah dikasih arahan ya untuk membuat keyakinan kelas. Kita mungkin sudah berlaku di 2 bulan. Ternyata setelah 2 bulan ini kita tinjau bagaimana keyakinan kelas itu dilaksanakan, bagaimana anak-anak adaptasinya terhadap keyakinan kelas itu. Kalau dirasa mungkin ada yang perlu dibenahi, kita bisa tambah. Atau kita mungkin bisa ganti supaya misalnya apa yang kedisiplinan tadi lebih spesifik seperti apa. Jadi tidak ada keyakinan kelas yang sifatnya abadi. Itu dia. Jadi bisa diganti. Kok keyakinan kelas kalian jangan diganti? Itu bukti kalau mereka mengevaluasi bersama-sama. Itu. Jadi keyakinan kelasnya untuk 1 tahun ajaran, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi perlu ditinjau dan dievaluasi kembali. Kira-kira di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita coba ya, kita praktekkan biar lebih semangat. Sepertinya masih agak kurang. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu semuanya, kita ice breaking dulu ya sebentar ya, biar semangat Bapak Ibu. Oke? Ice breakingnya apa Bu Sonia? Ya, apa ya? Apa? Ya, silakan Bu Sonia. Maju ke depan. Ice breakingnya dipimpin Bu Sonia. Jadi model memang ngasih tahu sih. Oke, jadi sebaiknya gini ya Bapak Ibu. Mungkin agak susah ya.
Jadi olahraga. Kalau misalnya saya bilang duduk berarti harus diri. Lawan arah ini. Tapi kalau saya suruh berdiri berarti harus duduk. Oke, siap Bapak Ibu? Kita olahraga sebentar ya. Latihan dulu, contoh ya. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu silakan berdiri. Lagi coba. Biar enak ini ya. Biar enak kalau misalnya saya bilang berdiri dong. Kalau berdiri dong berarti nggak usah didengerin apa kata saya. Kalau ada dongnya. Kalau saya bilang duduk dong berarti duduk dong berarti nggak usah harus duduk. Contoh ya. Contoh-contohnya. Misalnya, Bapak Ibu silakan berdiri dong. Diam aja, kan saya ada dongnya. Dan kalau misalnya saya bilang, Bapak Ibu silakan duduk. Diri. Jadi ini lawan kata, jadi harus fokus. Tapi kalau ada dongnya, nggak usah giniin. Saya ini ya, saya cerita dulu. Jadi kelas 9 berapa level? 9F. Ketika hari Senin dan saya masuk pelajarannya, anak-anak semua pada berdiri. Saya bilang dong, kenapa pada berdiri gitu kan? Gak apa-apa Bu, sendi saya kaku gitu kan? Ya udah, sekarang duduk dong. Duduk dong. Pantesan gak apa-apa. Lagi nih. Terus Fevel ngomong gini, ngapain Bu? Saya maunya berdiri aja. Duduk. Lah, saya ngotot dong. Duduk dong. Enggak Bu, saya mau berdiri aja. Gue gak apa-apa, gak ikut gue. Terus orang saya pengen berdiri, kalau bisa saya berlari Bu. Kenapa? Kamu kok suka banget berdiri, Fevel? Gak apa-apa Bu, orang saya gak enak aja pengen olahraga, jadi saya berdiri duduk. Udah, sampai situ aja Bapak Ibu. Luar biasa, cuma dunia. Kita fokusnya duduk kayak soalbox ya, kapan berdiri, kapan duduk ya. Oke, luar biasa dia nggak ngangkat juga. Oke, sekarang kita akan coba Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ya. Buat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya tadi kita ingat, yang pertama adalah berangkat dari peraturan. Berarti untuk menyikat kita bikin 5 ya contohnya. Coba kita sepakati 5 peraturan yang akan kita laksanakan di kelas kita. Boleh minum kalau haus. Boleh minum kalau haus. Boleh siapa? Boleh siapa yang mencatat? Ya. Peraturan. Sebelumnya peraturan dulu. Peraturan kelas. Ya. Boleh minum kalau haus. Tidak keluar-keluar. Saat guru belum masuk. Kalau anaknya AMBK? Di ruangan kelas. Saat guru Saat guru
Tidak membuang sampah sembarangan, boleh. Apa ya, tidak berisik. Kalau penggerak boleh pipis. Tidak sering kamar mandi, tidak sering izin kamar mandi. Tidak membuang sampah ya. Oke, tidak membuang sampah. Sembarangan. Melaksanakan piket sesuai jadwal, setuju kira-kira? Ini contoh peraturannya ya. Melaksanakan piket, melaksanakan piket sesuai jadwal. Dengan tiket disanggul. Berbitim. Oke, ini contoh peraturan. Misalnya jangan dulu. Oh iya. Oke. Ini contoh peraturan yang kita sepakati di kelas. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Peraturan pasti banyak banget, ada sampai 20 poin nih. Ini peraturannya. Kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kita telaah masing-masing kalimat peraturan itu dari 1 sampai 5, yang mana yang masih menggunakan kalimat positif negatif dan yang mana yang sudah menggunakan kalimat positif. Yang nomor 1, boleh minum kalau haus. Apakah itu kalimat positif atau negatif? Kalimat positif. Oke, ditandain aja positif. Oke. Yang kedua, tidak keluar kelas saat guru tidak ada. Negatif. Berarti kalau kita ubah menjadi kalimat positif, apa kalimatnya? Sebaiknya tidak keluar kelas. Tetap berada di kelas. Siswa tetap Tetap berada di kelas meski guru tidak ada. Meski guru belum ada atau belum datang ya. Oke, kalimat yang ketiga, peraturan yang ketiga, tidak berisik. Itu kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Berarti kalau kita ubah menjadi kalimat positif menjadi menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban atau ketenangan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Negatif. Kita buat menjadi kalimat positif, jadi apa? Oke. Oke, membuang sampah di tempatnya atau menjaga kebersihan boleh. Berarti ada banyak kalimat positif yang kita bisa ambil dari satu kalimat yang mengandung peraturan. Iya, menjaga kebersihan. Yang kelima, melaksanakan piket sesuai jadwal. Sudah kalimat positif. Oke, itu langkah yang kedua. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Saya boleh duduk ya, Bunda? Belum. Menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Iya, dari ini tadi kan sudah masuk ke menjadi kayak ini ya. Peraturan yang sudah menjadi kalimat positif tadi, kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa saja tadi Bapak Ibu? Ini dia. Kejujuran, keadilan, kerja keras, keselamatan. Oke. Kita lihat dari kalimat yang pertama. Kayak peraturan yang pertama, boleh minum kalau haus. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dibentuk, yang dijunjung dari boleh minum kalau haus? Sebenarnya boleh ditambah gak sih? Tapi izin ya. Iya. Boleh minum kalau haus dan harus meminta izin. Boleh ditambah. Meminta izin kalau hendak minum ya. Di atasnya barat Ibu. Minta izin jika ingin minum. Sini. Di kalimat yang baru aja. Yang di sini. Bawa aja. Meminta izin
Baik. Dari kalimat yang pertama, peraturan kelas yang pertama sudah kita ubah jadi positif ya, meminta izin jika ingin minum. Apa nilai kebajikan yang dibentuk dari peraturan ini? Anak meminta izin, berarti apa? Nilai kebajikan, karakter yang dibentuk. Iya, santun ya. Boleh dibikin dalam kurung musuhnya santun atau kesopanan ya, santun atau sopan. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita ngajarin kamu harus sopan santun. Nah, tapi dibentuk dari kebiasaan ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tetap berada di kelas meski guru belum datang. Nilai kebajikan apakah yang dibentuk? Tanggung jawab. Bertanggung jawab, boleh. Di sampingnya boleh. Satu ya dia. Bertanggung jawab. Menghormati juga bisa ya sebenarnya. Hormat. Menjaga ketertiban, peraturan yang ketiga, menjaga ketertiban. Nilai kebajikan apakah yang ditanamkan, yang akan dibentuk dari ketika kita menjaga ketertiban? Integritas boleh, bertanggung jawab, ya kan? Tangannya itu tanggung jawab sama diri sendiri ya. Menghormati juga bisa kan Bapak Ibu ya? Menghormati, menghargai, jadi supaya kelasnya tetap tertib dan aman, ya tidak diusir sama teman ya, seperti itu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Ini tentu nilai kebajikan yang ditanamkan adalah tanggung jawab. Yang sama dengan ini apalagi kira-kira Ibu? Menggunakan seragam sekolah dengan lengkap, itu juga kan membentuk nilai tanggung jawab. Hadir ke sekolah tepat waktu, itu nilai kebajikannya tanggung jawab dan disiplin. Gitu ya. Iya, berkata sopan, itu nilai apa kebajikannya? Kesopanan atau santun, seperti itu. Tidak berlari di dalam kelas, itu nilai apa yang ditanam? Keselamatan, betul Pak. Keselamatan. Kalau jatuh kan berbahaya ya Bapak Ibu ya. Kesandung misalnya, kepentok, ya. Itu nilai yang ditanamkan adalah keselamatan. Atau tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah. Seperti itu. Itu keselamatan. Tidak bercanda berlebihan. Iya benar. Tidak bercanda berlebihan. Itu nilai apa? Keselamatan. Kemudian menghormati juga ya. Karena kan tidak bercanda berlebihan ini nanti ranahnya bisa masuk ke dalam bully sebenarnya. Ya elah kan gitu doang bercanda sih kan gitu. Padahal kan kita bercanda aja Bu. Nah padahal temannya sudah ngerasa itu candaan yang berlebihan. Itu dia Bapak Ibu langkah yang sudah kita buat dalam menyusun keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut yang tadi ya sudah ada nilai-nilai kebajikannya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Artinya bagaimana kita melaksanakan keyakinan kita ini bersama-sama. Seperti itu. Jadi ditanyakan, sepakatkah dengan ini? Yakin kita bisa menjalankannya bersama-sama? Barulah kita bentuk itu menjadi sebuah keyakinan. Boleh kita cetak bersama, mau di print juga besar boleh ya. Dan jangan lupa ini akan ditinjau ulang kembali. Seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas itu sifatnya tidak permanen ya. Itu sementara. Sementara artinya apa? Bisa setelah kita amati, kita evaluasi, bisa jadi bulan depan keyakinan kelas kita ada yang bertambah gitu. Yang tadinya 5 poin, oh ternyata kayaknya anaknya kurang ngerti nih dengan poin nilai kebajikan yang ini belum ada nih, masih kurang seperti itu.
kita bisa tambah apa yang menjadi keyakinan kelas kita untuk disepakati bersama-sama. Itu dia tentang langkah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kira-kira dari keyakinan kelas ini mungkin kita bisa mengingat kembali, sepertinya keyakinan kelas saya masih ada kalimat negatif ya, masih berisi peraturan sepenuhnya. Dan tadi saya masih banyak kalimat negatifnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi dari sini nanti kita selepas ini harapannya saya juga jujur tadinya juga waktu kita awal masuk pengajaran kemarin, waktu ada instruksi arahan dari Pak Sugeng membuat keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas, kita semua pada bikinnya. Nah, tapi setelah saya dibimbing di sini belajar dengan materi tentang membuat keyakinan kelas itu, oh ternyata keyakinan kelas yang saya buat itu masih kurang tepat ya. Ternyata harus menggunakan kalimat positif. Kemudian apa? Ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Akhirnya ya saya ganti lagi seperti itu. Ya, boleh salah nggak? Cuma nggak ada, karena kayak ini bukan perlombaan Bapak Ibu. Tidak ada keyakinan kelas siapa yang paling kece, bukan gitu. Tapi yang kita harapkan adalah anak-anak kita yang kita ajarin ini, murid-murid kita sama-sama bertumbuh karakternya menjadi yang lebih baik dengan keyakinan kelas itu tadi. Jadi Pak Marin membentuk anaknya di kelas, Bu Sonia membentuk anaknya di kelas. Kita sevisi misi jadinya ya, bergerak bersama. Jadinya anak-anak ini menjadi warga SMP 33 yang apa? Karakternya memenuhi nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya tentang keyakinan kelas. Tadi kita sudah coba. Nah, kemudian bagaimana kalau keyakinan kelas ini dilanggar? Seperti itu ya. Nah, apakah denda? Kata pemain denda, lumayan di 5.000 per kesalahan, lumayan masuk uang kas ya. Bagaimana kira-kira jika keyakinan kelas dilanggar? Bayar wipol. Pak, Kaset ya, Wipol. oh beli tisu, benar nggak itu Bapak Ibu? Iya, tidak boleh. Kenapa? Tidak memberikan Efek jerah. Tidak memberikan Efek jerah. dampak yang positif, efek jerah. Nah, ini juga menarik nih Bapak Ibu, karena waktu kita membahas ini juga saya banyak mengajukan pertanyaan yang mungkin saya orangnya terlalu idealis ya. Lah kan memang salah itu. Ya kan, masa gurunya harus sesabar ini segala macam. Jadi ya saya banyak itu sih yang paling bawel kali ya pas belajar ini. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan untuk karena saya juga ingin belajar seperti itu. Ya saya masih muda, mungkin emosinya belum stabil gitu ya, terlalu idealis mungkin ya, mungkin dibanding Bapak Ibu guru yang sudah mengajar bertahun-tahun, apalagi sudah punya anak gitu ya, lebih mengayomi kali ya, lebih ngomong dibanding saya ya, A ya A, B ya B gitu ya. Ternyata pemikiran saya itu banyak yang kurang tepat seperti itu, seperti yang kita sepakati tadi. Ya udah hukum aja beli ini. Satu Bapak Ibu, dari pendidikan kurikulum sekarang ternyata menghukum siswa saja sebenarnya sudah tidak boleh ya, apalagi dengan mengganti sanksi itu dengan sebuah barang, itu sangat tidak boleh. Tadi harapan kita membentuk keyakinan kelas adalah untuk ini ya, membentuk nilai kebajikan dengan kita menyuruh anak konsekuensi, lebih tepatnya ya, konsekuensi bukan hukuman. Ada konsekuensi, anak tahu ada konsekuensi, seperti bukan berarti kita menutup mata dengan pelanggaran yang anak buat, tapi ada konsekuensi. Nah, bagaimana mengajarkan supaya anak mengerti konsekuensi ini? Inilah yang menjadi tugas kita. Bukan sesimpel ya udah seperti kata Bu Sonia, beli tisu, beli ini segala macam, atau traktir guru-guru ke rumah makan ini pagi sore misalnya, atau traktir kita ke holiday itu segala macam. Ya, seneng banget dong kita berarti anaknya bikin kesalahan. Berharap dong kita muridnya salah. Berarti dari kita sendiri, guru sendiri sudah tidak punya nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita kayak nggak terima banget lah, masa anak udah bikin pelanggaran seperti ini. Nah, kita di sini jadinya memposisikan diri kita sebagai apa? Yes, penghukum. Ya, pengontrol, pengendali, membuat rasa bersalah. Ya, di materi ini saya banyak belajar Bapak Ibu. Gak berasa ditampari sih ya. Karena jujur saya orangnya kan kita disuruh merefleksikan diri sebagai guru selama ini, posisi apa yang Bapak Ibu ambil, peran apa. Ya memang benar, bukan hanya kita, semua guru kita masih mengambil peran kita sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman. Ayolah, kan
kamu ini. Nah, ternyata semua itu bukan posisi kontrol yang tepat, Bapak Ibu. Itu tidak menumbuhkan karakter. Posisi yang terbaik, posisi kontrol menjadi seorang guru, kita harus sebagai manajer. Manajer itu apa? Seperti manajer perusahaannya, dia punya kendali penuh yang bisa mempengaruhi tanpa harus apa? Tanpa harus membuat anak itu merasa takut, merasa dianggap bestie. Ya udah, mungkin ke saya, murid saya Bu Sonia, ayolah kan kemarin ibu udah takut kamu, dekat ya. Lalu bagaimana dengan guru yang lain? Tidak dianggap teman, berarti guru yang lain tidak diterutin dong. Tidak ada nilai kebajikan yang bertumbuh dalam diri anak itu sebenarnya. Tapi kalau kita menjadi posisi manajerial ya, menjadi posisi di atas ya Pak Ibu ya, menjadi pemimpin ya di atas, kita bisa melihat ke bawah, lebih luas pandangan kita. Gitu. Oh di sini ada yang kurang nih, oh berarti ini. Jadi memang kalau dipikir-pikir, guru seolah-olah dituntut jadi malaikat yang sempurna ya Pak Ibu ya. Iya benar, saya di sini waktu itu sama fasih saya aja, saya ya nggak adil dong Pak, begini ya bawa yang namanya diskusi tapi belajar. Memang benar, tapi itulah yang harus kita lakukan. Itulah peran pendidikan. Yang tadi kata Bu Nisi, kalau gurunya sendiri tidak teredukasi, bagaimana kita mengedukasi? Nilainya itu harus kita dulu yang punya nilai, baru kita bisa membagikan nilai itu. Nah itulah tadi, bagaimana jika keyakinan kelas itu dilanggar? Nah, adalah penanganan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini materi yang baru saya pelajari, minggu lalu saya praktikkan. Kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak sesempurna itu kali ya jadi guru ngomong, enggak, tidak semua orang bisa bersalah kok. Kita diskusi tuh waktu sama Fasil, sama Sultan, kita nggak malaikat banget lah, aduh nggak kita banget, belum bahasa kita banget. Karena apa? Memang kita belum terbiasa dengan budaya itu. Kita belum terbiasa dengan posisi kita sebagai manajerial. Sebagai manajer, kita masih memposisikan diri kita apa? Ya kamu salah ya, kamu dihukum. Seperti itu. Kamu masih melakukan pelanggaran, ya udah berarti kamu apa? Kita mungkin mengintimidasi dia supaya dia merasa bersalah. Saya dulu berpikir dengan membuat anak merasa bersalah atau memberikan efek jerah, itu sudah bentuk pendidikan. Ternyata salah. Hanya memberi efek jerah saja, belum membuat dia merasa bersalah, itu sudah salah. Dan secara tidak langsung kita sudah membunuh karakternya ternyata. Apanya? Jadi, wow, guru itu ternyata harus sempurna sekali kan gitu. Pelaksanaannya bagaimana? Kita juga banyak bertanya. Terus di sekolah saya Pak ada nih banyak kasus murid yang tawuran segala macam. Bagaimana memperhatikan segitiga restitusi yang lemah lembut dan penuh damai ini seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, yang dikembalikan adalah tetap laksanakan alurnya, tapi kita tetap harus tidak boleh menutup mata. Anak harus paham dengan konsekuensi. Seperti itu, bukan menutup mata. Oh ya udah, karena segitiga restitusi ya udahlah, anggap aja lah ini diputihkan aja. Bukan seperti itu ternyata praktiknya ya Bapak Ibu. Jadi ini saya masih belajar juga, sedang proses belajar bisa mempraktikkan segitiga restitusi ini, karena ternyata tidak semudah itu. Teorinya mungkin, baca teorinya aja kita nggak terima. Oh tidak bisa, ini murid kita nggak cocok banget ini, apalagi mempraktekkan mungkinnya. Tapi ternyata mau tidak mau, ya dalam pendidikan ini, ya memang harus seperti inilah sebenarnya guru itu dituntut. Seperti itu. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru BK sudah paham kali ya dengan ini. Karena yang belajar tentang psikologis ya kesabarannya lebih tinggi dibanding saya yang kesabarannya setipis tisu dibelah 4 ya. Bagaimana tipisnya itu? Jadi menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak merasa melakukan pelanggaran, dia berkali misalnya datang terlambat, tidak disiplin. Mungkin hal yang paling sering kita lakukan adalah yang paling mudah adalah memarahi ya Ibu. Kamu tahu nggak peraturan sekolah jam berapa masuk? Seperti itu ya. Ini jam berapa? Kamu sih alasannya begini, dia udah menyampaikan. Tapi kita akan lebih mencecari dia dengan apa? Dengan kesalahan. Kita merasa dengan mencecari kesalahan anak itu bakalan kapok gitu ya. Ternyata segitiga restitusi itu bukan. Tidak seperti itu langkahnya. Tapi lebih gampang apa? Posisi penghukum. Jadi pada saat materi belajar ini memang ternyata posisi penghukum itu ada di level berapa Bapak Ibu?
posisi kontrol paling rendah. Itu yang paling rendah. Jadi tersadar, iya ya, kenapa? Mungkin ya kita terbiasa dengan budaya pendidikan yang diajari oleh guru-guru kita mungkin yang terdahulu ya, memang seperti itu yang tadi kita bahas di ruang guru ya, zaman kolonialisme seperti itu, terbiasa menindas, salah dor gitu ya. Jadi itu juga pendidikan yang kita terima bertahun-tahun lalu dari guru-guru kita, akhirnya mendarah daging, dan ketika kita menjadi guru pun mungkin itu yang akhirnya yang kembali kita berikan kepada murid kita. Jadi seperti mata rantai yang tidak mau putus. Seperti itu. Ternyata dikenalkan ada segitiga restitusi ini memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai bos, tapi sebagai manajer. Kita pemangku pendidikan itu. Kita yang memimpin ya, bukan menguasai. Kita memimpin, bisa mengendalikan anak-anak itu, menciptakan kondisi supaya anak itu merasa tervalidasi, diakui, didengarkan, sampai akhirnya timbul kesadaran apa? Dia sendiri yang berupaya untuk memperbaiki kesalahannya. Gampang nggak Bapak Ibu? Enggak. Sama. Sulit ya. Saya baca teorinya aja, kan ada kan beberapa mungkin teori mah gampang gitu. Ini teorinya aja susah, menerima teorinya pasti susah. Iya betul. Nanti kita bahas ya Bu ya, itu ini benar, saya udah percaya. Pasti pas ngebahas ini pasti hoax banget nanti ya. Karena memang saya juga pas diskusi saya banyak banget pertanyaannya gitu. Ya. Inilah alur segitiga restitusi. Kita bicarakan bersama-sama. Alur yang pertama itu adalah menstabilkan kebutuhan, ya, menstabilkan kebutuhan. Seperti kalimatnya, Bapak Ibu dengarkan, dibaca kalimat yang kalian. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pernahkah kita menyatakan seperti itu Bapak Ibu ketika anak salah? Ya udah Ibu ngerti, kamu mungkin seperti itu karena begini. Nggak pernah kan Bapak Ibu? Kita langsung gampang tersembur. Ya, kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi diterima dulu. Kemudian mengakui. Iya, Bu, yang Ibu juga pernah seperti ini. Ya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah telat kok. Iya, jadi anak itu tidak merasa sendiri seolah-olah seluruh dunia menghukum dia hanya perkara dia nggak bangun tepat waktu, seperti itu. Mungkin sepele ya kedengarannya, tapi ternyata langkah itu membangun karakter itu besar. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tidak lagi tata tertib Bapak Ibu, tidak lagi peraturan, tapi keyakinan. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Jadi ingat, coba sebutin apa saja. Kan anak-anak kita suruh hafal ya, ini. Nah, dari keyakinan kelas itu kira-kira apa nih? Nanti disebutin. Tidak hadir tepat waktu tuh misalnya. Nah baru kita tanyakan, masalah kamu ini kira-kira masih bisa dibenerin apa tidak? Dia bertanya, bisa Bu, gimana caranya? Kayak gitu misalnya. Saya kalau mikirinnya, saya kayaknya nggak sabar. Itu benar, itu kita kan keburu udah menyala dulu ya, menyala abangku. Jadi ternyata waktu kemarin juga kita nanyain sama fasilnya juga, Pak, boleh nggak kalau misalnya penyelesaian masalah anak itu tidak harus berurutan? Kan mungkin selama ini Bapak Ibu kita menangani anak, kita juga nggak jahat ya, pasti kita tanya juga ya, kenapa kamu telat? Kita mungkin sudah lagi di ini ya, menstabilkan identitas, memvalidasi identitas sebenarnya. Kita tetap bertanya gitu. Tapi mungkin kita belum sampai di menanyakan dia tentang keyakinan kelas dan mengajak dia supaya apa? Dia sendiri yang membuat dia sadar gitu, sadar, oh sepertinya saya bisa menyelesaikan ini, kesalahan saya di sini. Kita lebih cenderung jadi apa? Kita yang nunjuk kesalahan kamu ini, kamu begini, kamu tuh begini, seperti itu. Jadinya kita memang jadi penghukum. Kita bertanya, boleh nggak Pak? Kalau urutannya itu ya udah kan kayak gini aja, baru nanti kita bujuk, ibaratnya kita yakini dia di akhir. Ternyata dibilang Bapak Ibu apa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dari alur psikologis yang memang benar, ini kan pendidikan itu kan melibatkan banyak aspek ya Bu, dan psikologi pendidikan tentunya. Para ahli-ahli juga yang sudah memikirkan. Ternyata segitiga restitusi ini dibuat buat apa? Yang pertama adalah untuk keselamatan guru. Bayangin Bapak Ibu yang lagi berapi-api, disiram bensin makin menyala ya. Kita mikir, iya juga ya. Kamu tahu nggak? Kamu udah tahu begini berkali-kali. Makin menyala ya, bukan menyala. Udah seperti yang pernah saya alami sampai besoknya nggak masuk.
pengalaman benar. Jadi ya makanya saya juga bertanya seperti itu, karena saya ngalamin gitu. Ini terlalu idealis, ya kan salah ya begini, diomelin begini segala. Ternyata Pak, tujuannya adalah apa? Untuk keselamatan guru sendiri. Kenapa sekarang banyak di rumah sakit ditemukan guru-guru yang berobat sakitnya apa? Hipertensi jantung gitu. Kenapa? Oh berarti ngurusin anak orang seperti ini ya, murid-muridnya begini. Ternyata pengendalian diri kita mungkin kurang ternyata ya. Jadi ya sedang berproses belajar Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar di sini ya. Ini mungkin hal yang lebih challenging ya buat saya sendiri, mengingat ya itu tadi kebiasaan-kebiasaan lama kita yang lebih gampang untuk judgment pada murid-murid kita. Ternyata ini kesadaran buat kita sendiri dulu. Jadi kita dulu yang tenang, tarik nafas. Kalau yang apa psikologis bilang ya Pak, teori 7-4 berapa Pak? Tarik nafas 7 kali, tahan 4, hembuskan 3 kali ya. Ini ternyata ini konsepnya. Jadi dengan kita menstabilkan kebutuhan itu, kita sedang menenangkan diri kita sebenarnya. Baru kita bisa mendengarkan alasan anak itu. Karena kalau dalam kita kondisi berapi-api, apapun yang dikatakan anak itu pasti salah di mata kita. Kita nggak terima gitu. Emang benar seperti itu. Apalagi ya mungkin, tiap hari kamu udah begini ya, belanda segala macam gitu. Jadi yang tadinya mungkin masalah kecil, dan bukan berarti jadi menutup mata. Oh yaudahlah, kamu udah telat. Oh yaudah, sana masuk kelas. Bukan kayak gitu juga. Anak tidak lagi menumbuhkan apa nilai kebajikan tadi. Ya udah nggak dipapain kok. Gitu. Jadi memang harus benar-benar dipahami yang mana posisi kita sebagai manajer itu, kita tenang, alurnya ini anak kebutuhannya distabilkan, identitasnya diterima, dia diakui bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan itu, tapi di akhirnya kita bisa luruskan. Dia menemukan solusinya. Oh kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat tuh. Kak, apakah kamu yakin bisa? Iya. Bagaimana? Jadi dia sadar sendiri. Mungkin pasang alarm. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Minggu lalu ya, bareng sama Fable juga. Ketika saya punya tugas untuk memperhatikan segitiga restitusi ini, kebetulan kelas saya yang bermasalah. Saya mungkin sudah sering ceritain sama Bapak Ibu guru di ruang guru ya. Anak saya ada bernama ini segala macam. Sering banget diceritain temannya. Setiap hari ada aja laporan, Bu si ini begini, Bu si ini coret-coret tas saya. Sampai saya bikin kayak saya marah. Ya udah, nanti Ibu tunggu ya sampai jam 3 sore. Sebutin siapa pelaku yang mencoret-coret tas temannya. Tidak ada yang mengaku. Akhirnya saya pikir, ya udah deh, mungkin ini praktik aja dulu. Tadinya saya mau ngatur konsep gitu Pak, mau kasih coretan nih. Nanti kalau Ibu tanya begini, kamu kayak gini ya, ini. Saya panggil lah anak ini, kebetulan dia bermasalah, ibaratnya dia yang terlapor oleh temannya. Saya panggil itu di ruang guru minggu lalu, di yang ruang tunggu. Ya udah, saya coba praktikin. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu? Nggak tahu Bu. Wah, masih ingat dengan masalah yang minggu kemarin waktu kita gini-gini tentang teman kamu? Dia langsung cerita, oh ya saya coret tasnya si ini Bu. Langsung aku, saya udah pengen cut. Waktu itu Fable masih ngerekamnya, masih main-main, coba-coba aja. Tapi akhirnya saya tidak edit, saya bikin itu jadi apa? Kejujuran dia, itu yang saya kirim tugas aku. Oh ya saya coret-coret tasnya si ini Bu. Saya udah pengen ngomong, cut, saya udah ngomong emosi juga. Wah kemarin kamu nggak udah pengen kemarin tunggu berapa hari-hari saya tungguin ini anak nggak ngaku. Tapi karena dia ngalir ya udah, yang tadinya Fable sampai kelihatan videonya masih kanan begini goyang. Sekarang dia nggak tes doang, tapi dia ngalir ngaku sampai videonya hampir 8 menit. Dan akhirnya ending segala macam berujung gimana? Tadi ngaku, Bu saya pengen minta maaf Bu, tapi dia masih bad mood, saya takut. Ya udah, yang penting kamu udah tahu kan kamu ngapain. Ya Bu saya masih mau minta maaf kok. Jadi mungkin saya pikir mungkin karena masalahnya sepele kali ya. Tapi kenapa kemarin nggak berhasil? Seperti itu. Jadi pada saat praktis antara lucu-lucu bagaimana gitu. Ya udah, itu praktik segitiga restitusi pertama saya yang sangat berkesan. Tadinya mau bikin praktik, ternyata malah jadi pengakuan anak itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita perhatikan ya Bapak Ibu. Saya butuh peran dari Bapak Ibu yang berperan sebagai siswa dan yang berperan sebagai guru. Boleh Bapak Ibu yang maju ke depan. Ayo, mungkin Bu Anik. Iya, Bu Anik.
Ibu maunya jadi murid atau jadi guru? Enakan jadi murid sih ya, bandel ya. Iya. Ayo Bu, silakan maju. Iya, di belakang. Ayo silakan. Belum mau ke belakang apa? Oke, silakan maju. Oke, Bu Mariani jadi murid, Bu Anik jadi guru. Ayo antar ya, pokoknya harus. Gak apa-apa, kita nggak ada di sini, wah salah belum, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama juga Bapak Ibu. Kita juga masih sering lupa kok pas anak bermasalah, wah kembali lagi ke penghukum ya. Ini skenario-nya mau jadi apa muridnya? Terlambat melulu atau tidur di kelas, mana nih yang lebih sering? Kan kasusnya gitu-gitu. Oh ya udah, oke. Di sini Bapak Ibu, nanti saya tinggalkan nanti ya setting. Oke, kamera action. Udah, mau nggak apa-apa pakai mic silakan. Pakai mic aja Bu, biar kedengaran. Saya jadi Cesar ya. Izin dulu Mbak Bunur, izin dulu Mbak Bunur, izin dulu Mbak Bunur. Copyright loh. Bonit yang Mbak Bunur marah-marah loh. Tuh copyright loh. Di sebuah kelas di SMP XXX terdapatlah seorang siswi yang selalu suka tidur di kelasnya. Berkali-kali guru yang mengajar sudah menegur, tapi siswa ini tetap kembali melakukan kesalahannya tidur di kelas. Suatu hari jam pelajaran Bu Anik yang mengajar di kelas tersebut, dan anak ini kembali tertidur juga. Bagaimana kira-kira Bu Anik menangani siswa yang tertidur ini? Saksikan. Action. Action. Oh ya, biar masuk. Udah sampai mana tidurnya? Udah sampai Mekah? Udah sampai Mekah Ibu ternyata. Aduh, bangun. Kenapa tidur mulu kalau dipelajarin saya? Emang tidur jam berapa? Nah, ngapain tidur jam 12? Aduh, ini nih kebanyakan main game nih. Main game, memanfaatkan HP dengan tidak benar. Masa anak sekolah udah main game? Habis aku mabar Bu sama teman-teman di WA, gimana dong? Mabar? Iya mabar. Apa coba manfaatnya mabar? Nah, kalau ujung-ujungnya tidur begini bagaimana ini? Mengganggu pelajaran dong. Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya anak sekolah punya jam tidur kalau malam sampai jam berapa? Nah, udah tahu jam 9, kenapa tidurnya jam 12? Kan nah, orang tuanya bagaimana? Orang tua saya kan sibuk dagang. Nah, kan jam 9 malam. Emang Jadi dagang? dagangnya malam-malam Bu, jadi nggak ada yang ngawasin. Nah, kalau orang tua tidak mengawasi, harusnya kamu punya kesadaran diri untuk mematuhi peraturan jam tidur malam hanya sampai di jam 9. Nah, kalau kayak gini yang rugi siapa? Nah, itu tahu, pinter loh sebenarnya loh, cerdas loh, tapi kok tidur gimana nih? Nah, saya nggak tidur. Berarti kamu kurang tidur. Terus bagaimana ini tindak lanjutnya biar besok tidak mengulangi tidur di dalam kelas lagi? Ayo, kamu harus punya kesadaran diri bagaimana caranya biar tidak tidur di kelas. Harus sadar dengan sendirinya. Ayo. Berarti saya tidurnya harus cukup. Cukup, berarti maksimal jam berapa? Jam 9. Kemudian yang kedua, Kemudian saya nggak main handphone lagi. tidak main handphone sampai di ya, terus yang ketiga, Yang ketiga pasang alarm. pintar. Yang keempat, Yang keempat ya janji saya di kelas mau belajar dengan sungguh-sungguh. berarti saya tulis, saya catat
Berarti mulai besok harus sudah bisa dipraktekkan. Dan saya berharap mulai besok jangan tidur di kelas kembali. Oke, terima kasih Ibu. Aduh, kalau muridnya begini langsung ngaku ya. Itu ditanya langsung jawab ya, maksudnya murid beneran nih. Iya beneran. Baik, ya terima kasih untuk prakteknya. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu terkait kasus yang sedang dilakoni oleh Bu Anik dan Bu Mariani tentang di sini tadi segitiga restitusi, artinya apakah tadi Bu Anik sudah menstabilkan kebutuhan Bu muridnya tadi? Sudah bertanya, kenapa tidurnya kemalaman? Kalau tidur kemalaman berarti seharusnya lain waktu tidurnya tidak sampai jam 12. Oke, dia menstabilkan kebutuhannya. Kemudian identitas, memvalidasi identitasnya. Di poin mana tadi Bu Anik menstabilkan identitas muridnya? Besok kan belajar. Sebaiknya bagaimana supaya tidak tidur di kelas. Nah, kemudian yang menanyakan keyakinan. Apakah tadi Bu Anik mengingatkan dengan keyakinan kelasnya? Belum. Iya. Jadi di sini mungkin kita yang belum ya Bapak Ibu ya, sering banget sih memang. Bahkan kadang mungkin kita dari poin pertama langsung ke 3 atau langsung 2 dan 3 atau hanya di poin pertama langsung kasih hukuman. Seperti itu. Tidak masalah. Jadi memang kita kayak gitu. Hanya tanya dulu baru kamu kenapa telat? Kamu kenapa tidur? Ya udah, kasih langsung. Jadi kita memang masih berperan sebagai penghukum. Karena kita masih berperan sebagai pemberi rasa bersalah gitu. Jadi memang posisi manajerial ini bisa dikatakan ya susah. Maka kita butuh apa? Pembiasaan tadi seperti itu. Ya memang kita harus masih belajar, berlatih, belajar jadi dengan supaya apa tadi? Kalau tadi gurunya sabar banget ya. Kamu kenapa tidurnya telat? Kenapa begini? Ya sabar sekali gurunya. Tapi tadi yang dengan mencatat, ibu akan mencatat poin kesalahan kamu itu masih memposisikan dulu sebagai pengawas ya, membuat merasa bersalah juga. Jadi menanyakan keyakinan tadi masih belum ada. Jadi ternyata tahapan ini yang harus dilakukan ketika kita akan memperhatikan segitiga restitusi untuk memposisikan diri sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang bisa saya bagikan. Tadi sudah kita praktekkan. Oke? Iya. Saya kembalikan kepada langsung aja. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu. Apakah penanganannya di kelas di depan anak-anaknya atau kita panggil tersendiri? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Ya, dipanggil sendiri. Kenapa Muslimnya menyatakan anaknya harus dipanggil sendiri? Setiap orang kan punya harga dirinya masing-masing ya. Ketika ditegur mungkin ada yang merasa malu, merasa aduh aku ini banget gitu kan. Ya walaupun misalnya kita buat salah tapi gak enak ketika ditegur di depan teman-teman kita. Layaknya saya misalnya kalau saya Budel negur saya di depan teman-teman saya misalnya, kita kan sesama guru. Saya juga merasa wah kesalahan saya fatal kah? Jadi bikin kepikiran. Ya, bikin kepikiran. Belum tentu itu suatu pembelajaran buat saya, tapi malah mungkin saya nanti apa Budel agak sedikit Budel dendam ya. Iya, seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Bu Sonia Bapak Ibu. Benar sekali ya. Sama, kita saja orang dewasa kita lebih kurang terima ya kalau kita misalnya ditegur di depan banyak orang gitu. Dan kembali lagi ke sini tadi, nilai kebajikan. Tujuannya kita sebagai guru tadi dengan mengadakan budaya positif itu adalah menumbuhkan nilai kebajikan ini ya. Tapi dengan kita memarahi anak di depan teman-temannya, mungkin masih sering terjadi. Kita akuin saja ya. Mas sampai hari ini masih karena nggak butuh waktu kali untuk turun ke ruang BK atau ke ruang tertentu gitu ya. Tapi ternyata apa? Kita sedang berusaha berjuang mati-matian menumbuhkan rasa percaya diri anak.
Tapi faktanya ketika kita memarahi di depan anak-anak yang lain, kita sedang apa? Membunuh rasa percaya dirinya. Seperti itu. Jadi memang alangkah baiknya penanganan anak ini dipanggil di ruang terpisah misalnya. Jadi nggak usah dikasih tahu, dan kita nggak usah bilang juga, nanti kamu temui saya ya, segala macam. Itu kan kita sudah menanamkan rasa takut dulu ke anaknya. Tapi kita panggil saja gitu. Nanti kita ngobrol dulu sebentar ya, seperti itu. Itu sebabnya memang emang suka begitu ya. Kita udah janjian datang ngomong pelan-pelan, malah anaknya nggak datang ya. Memang begitulah fakta kenyataan. Bisa ditegur di kelas sebagai bentuk misalnya contoh juga buat yang lain gitu. Apakah bukan dalam bentuk memarahi ya Bunda? Mungkin kan seperti itu kan seperti menasehati. Untuk misalkan seperti contoh tadi kan biar tidak tidur di kelas, itu bukan memarahi tapi seperti menegur atau mungkin memberi contoh juga kepada yang lain bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih Bu Ani buat pertanyaannya. Kalau kemarin yang kami sharingkan dengan waktu belajar ya bersama hasil dan PB-nya kita juga, kita bertanya gitu. Nah sebenarnya boleh, tapi yang kita lakukan adalah bukan nih kayak gini nih contohnya nih anak kan karena kesiangan. Jadi dengan mencontohkan anak kita kan sudah melabeli anak. Ini nih contoh, ini kan sudah mempermalukan dia juga. Tapi yang lebih tepatnya adalah membawa keyakinan kelas itu untuk disepakati, diingat bersama. Seperti itu. Jadi bukan sifatnya untuk memarahi memang, tapi mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas bersama-sama. Itu keyakinan kelas kita dari misalnya atau diam tanpa didengar oleh temannya. Seperti itu. Itu yang saya dapatkan waktu kita belajar kemarin. Jadi bukan kamu tahu nggak saya ngomong dari jam berapa tadi sampai berbuih mulut saya, kamu masih ketiduran. Nah itu sebenarnya tidak boleh, tapi itu sering kita lakukan. Bapak Ibu, jadi karena akhirnya lebih gampang misalnya ketika teman-temannya sudah hening, tapi ada satu anak yang membuat aksi berbeda yang mengganggu keyakinan kenyamanan kelas itu. Yang boleh kita lakukan katanya ketika di kelas itu kita tenangkan diri dulu, mungkin saat dia belajar atau anak itu sudah tidak melakukan itu lagi, kita samperin pelan-pelan tadi atau diajak ngobrol biasa. Nah untuk melakukan pembinaannya kita panggil. Jadi di kelas itu pun sebenarnya kita bisa ngomongin dia melakukan segitiga restitusi itu tanpa harus didengar oleh orang lain seperti itu. Oke, silakan Mas. Pertanyaan saya, ini bisa nggak nyampe? Nggak, suara saya fokus. Pertanyaan saya gini, tadi kan memang kelihatannya kayaknya jadi butuh sempurna. Iya. Ini sempurna. Pertanyaan saya, yang terjadi di kelas, mungkin beberapa kelas, kesalahannya selalu berulang. Yang orangnya itu lagi. Terus selalu dengan gampangnya bilang alasannya lupa, tinggalan, itu masalah tugas ya. Sampai berapa kali batasan kita bisa mentolerir diri? Oke. Nah, terus yang kedua, kalau orangnya sama aja dibilang kayak gitu juga, ternyata mungkin beberapa di antara yang apa namanya ya, masalah itu yang dibilang kita memang dia kan memang begitu ya. Tapi kalau misalnya menumbuhkan rasa itu sementara kita background pendidikan kita mungkin nggak semuanya kita punya pendidikan khusus menangani anak yang Oke, terima kasih buat pertanyaannya Miss Hana. Sama tadi ya, guru bukan malaikat ya yang kesabarannya seperti apa, dan apalagi kasusnya misalnya dengan anak yang berulang. Kemarin juga waktu kita itu ngomongnya mungkin segitiga restitusi ini berlaku buat anak yang kasusnya sederhana kali ya gitu. Yang mungkin ya apalagi yang anak yang baru kali itu melakukan pelanggaran misalnya, gampang karena langsung segitiga restitusinya langsung jalan tuh kompleks saat itu juga. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kasus yang berat atau anaknya sudah berulang kali melakukan hal yang seperti itu, dia lagi ibaratnya. Kalau menurut dari fase saya, tetap kita lakukan praktik segitiga restitusi, itu bagiannya kita Bapak Ibu. Selanjutnya itulah bukti kita kerjasama dengan guru BK. Itu. Jadi guru BK pun mengerti dengan penanganan anak yang sudah berulang. Seperti itu. Jadi tugasnya kita apa? Membina anak itu misalnya pada saat jam pelajarannya saya, ya udah kita lakukan praktik segitiga restitusi itu. Ya udah sekali dua kali. Tapi itu adanya diskusi ya. Makanya
Budaya positif ini tidak akan bisa berjalan kalau hanya satu orang guru yang mengerjakan. Mau di sekolah kita nanti ada 10 orang guru penggerak, padahal guru-guru ada 20 orang, tidak bisa berjalan juga Bapak Ibu. Jadi harus saling bersama-sama. Jangan satu orang membuat, tapi satu orang guru melakukannya, tapi yang lain tidak ikut, timpang. Jadi ketika misalnya kita sudah belajar nih praktik segitiga restitusi, dan tentunya pasti tidak sempurna ya Bapak Ibu ya. Saya saja minggu lalu belajar masih dalam proses nih, belum langsung. Oh berarti modalitas sudah siap hari mempraktekkan ini, belum juga Bapak Ibu. Masih terus belajar, karena tidak gampang. Masih terus belajar. Tapi mungkinkah ada perubahan? Mungkin. Jadi setiap hari oh ya udah, ulang lagi. Mungkin oh yang tadi poin satunya kelupaan, ulang lagi. Ya udah. Bagiannya kita lakukan selanjutnya apa? Kita komunikasikan, kolaborasi dengan rekan guru yang lain, yaitu siapa? Guru BK. Kemudian guru BK akan melakukan penanganan kepada siapa? Ada ke siswa. Kalau memang itu sudah masuk ke pelanggaran tingkat tinggi seperti yang di-sharingkan oleh rekan saya dari guru SMK, mereka sampai mengeluarkan anak karena kasus narkoba, Pak. Kan kita ngikut aturan sekolah kan. Kalau terlibat narkotika dikeluarkan ya. Mereka keluarkan anak itu pas pada saat UNBK pemerintah suruh jemput harus tetap ikut ujian. Terkadang kita memang bentrok ya dengan peraturan yang mana seperti apa gitu. Tapi itu fasil kita minggu lalu pas kita ngejuk mengatakan mau anak itu melakukan pelanggaran dia terkait narkotika sekalipun, mohon maaf, hamil di luar nikah sekalipun, praktik segitiga restitusi tetap kita harus lakukan. Karena tujuannya apa? Untuk pembinaan, langkah pembinaan kita mengorek informasi, mencari tahu kenapa dia melakukan itu dari situ praktiknya. Baru penanganan seperti apa? Tetap ada konsekuensinya. Bukan berarti menutup mata dengan udah terlaksana praktik segitiga restitusi, ya udah anaknya kembalikan aja seolah tidak terjadi apa-apa. Bukan. Jadi banyak memang miskonsepsi ya yang berhubungan dengan praktik segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi bukan membuat kita menutup mata dengan apa yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Jadi makanya ada yang namanya kerjasama dengan semua pihak, guru mata pelajaran, wali kelas, ke guru BK, ke kesiswaan sampai dengan kepala sekolah. Itu makanya itulah tujuan dari guru penggerak Bapak Ibu. Orang tua tentunya. Karena ya kolaborasi. Kita di sini tidak berkompetisi. Oh, berarti karena Bulan atau Buni sudah jadi guru penggerak, oh berarti udah bikin program sendiri. Nggak akan jalan kalau hanya mereka sendiri yang ngerjain. Tapi apa? Kita harus dirangkul. 10 orang pun guru penggerak di sekolah kita, kalau tidak ada kolaborasi, tidak akan jalan. Jadi kita tidak membangun kompetisi, siapa yang hebat, program siapa yang lebih cakep, enggak. Tapi apa? Bersama-sama. Oh, ya ini salah satunya. Kenapa kami calon guru penggerak disuruh mendeseminasikan supaya apa? Kita berbagi ilmu. Karena saya sendiri pun mempraktikkan ini enggak mungkin bisa. Ya, masih dalam belajar juga seperti itu. Dan nggak mungkin hanya saya sendiri yang bisa membuat anak di tiga-tiga ini bisa berubah dengan karakter nilai-nilai kebajikan. Siapa saya Bapak Ibu? Ya kan? Seperti itu. That's why kita berkolaborasi. Gitu. Jadi ketika misalnya anak juga menangani anak yang seperti itu, seperti yang mungkin kita sharing di ruang guru, benar. Praktik itu tetap harus kita laksanakan dengan apa tujuannya. Kita tahu oh, kenapa dia melakukannya, alasannya apa. Kita sudah ingatkan dia dengan keyakinan kelas itu. Nilai ini tetap patokannya, nilai kebajikan ini. Sudah adakah ini tumbuh di dalam diri anak itu? Sudah adakah kejujurannya dia mengakui kenapa dia misalnya merokok? Sudah adakah rasa bertanggung jawab dia dengan mau, ya Pak, saya mengakui, saya mau, saya terima dengan sanksinya. Itu nilai kebajikan ini. Selanjutnya apa? Ya anak harus tetap jalani apa yang namanya konsekuensi, bukan memutihkan yang namanya kesalahan. Itu dia Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi itu dia yang bisa saya sharingkan. Ada lagi kira-kira pertanyaannya Bapak Ibu? Ya, tadi kan saya lihat nilai kebajikan itu ada 6-nya. Ada banyak sebenarnya Pak. Tapi kenapa nggak dimasukkan di poin 7 itu adalah tata krama atau sopan santun? Iya benar Pak tadi ya. Iya tadi. Yang Anda kutip paling maksud itu, mohon maaf Ibu ya. Iya nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Kebanyakan kita aja sebagai guru, Iya. murid, guru aja kadang-kadang
Toto Krono juga. Iya, betul. Nah, makanya kenapa di poin ini kok Iya. oh tambah satu Iya Pak, dulu, tinggal itu menambah, benar. sopan santun itu. Iya benar. Tadi makanya pas di membuat keyakinan kelas kita tetap munculkan ada sopan santun, kesopanan. Memang saya kemarin iya Mohon nggak maaf, setuju. ya. Iya makasih itu koreksi masukan juga karena tampilan saya juga mempengaruhi ya kan Bapak Ibu. Ya terima kasih Pak Syukur. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu masukannya, pertanyaannya? Ya silakan Bu Ningsi. Bapak mengenai Semoga nyampe ya. Atau Bu Ning maju aja. Oh bisa. apa keyakinan kelas, jujur saya belum buat keyakinan kelas. Jadi kita masih melakukan pendekatan kepada anak, terus komunikasi dua arah gitu, mengajarkan mereka untuk komunikasi dua arah, terus mengajarkan atau mengajak mereka untuk bisa berargumen, itu masih proses. Nah terus mulai ketika mereka melakukan kesalahan kita mulai praktekkan segitiga restitusi, walaupun belum semuanya, tapi itu masih dicoba karena itu tadi kita melakukan pendekatan dulu, baru nanti insya Allah di akhir Agustus baru kita membuat. Nah itu gimana nih? Mohon maaf ya Pak Sugeng, saya jujur belum buat karena berpikirnya seperti itu. Anak kelas 7 ya, kalau misalnya kita kasih teorinya kan baru kayaknya masih berat gitu. Jadi biarkan mereka dulu melakukan kesalahan-kesalahan, terus mereka yang saling mengoreksi antar mereka dulu gitu kan, apa aja, entah itu soal donasi, entah itu soal piket, semua dibahas itu, pokoknya rame itu kan, entah di grup, entah di kelas. Saya masih membiarkan aja, biarkan mereka saling mengingatkan atau mereka saling mengoreksi atau mereka apa. Itu gimana tuh pendapat Bu Ning? Ya, terima kasih Bu Ning. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu buat pertanyaan Bu Ning sih, bagus banget ya. Jadi apakah budaya positif tadi salah satunya keyakinan kelas? Begitu masuk tahun ajaran langsung buat itu ya, berarti kira-kira karena kelasnya Bu Ning sih kebetulan ngajar anak yang baru ya, ibaratnya masih anak baru di sekolah kita, warga baru, belum tahu, masih ibaratnya dengan kondisi kelasnya mereka masih harus beradaptasi gitu. Sebenarnya tidak masalah Bu, karena tidak ada juga yang seperti tadi, tidak ada acuan yang menyatakan kesepakatan kelas ya, kelas harus dibuat tiap tahun ajaran atau seperti ini berlaku, karena seperti tadi kan sifatnya tidak permanen. Tapi langkah yang dilakukan Bu Ningsi adalah mengobservasi. Ini kan termasuk juga dengan pengenalan potensi anak ya, mengobservasi anak, karakternya, bagaimana mereka dibuat dulu. Sebenarnya bukan membuat mereka nunggu mereka salah, saya rasa agak kurang tepat ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kita menunggu anak membuat salah dulu, seolah-olah kita kayak guru bikin jebakan Batman gitu. Jangan, tapi alangkah baiknya memang sebelum murid itu membuat pelanggaran, yang namanya juga manusia pasti sebenarnya manusiawi ya bikin pelanggaran ya Bapak Ibu ya. Tapi ada rambu-rambu terlebih dahulu yang mereka harus pahami sebenarnya. Tapi ketika Bu Ningsi bilang sedang dalam mengobservasi mereka, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana anak-anak ini menangani masalah satu sama lain, berdiskusi, berpendapat, itu bagus. Itu juga budaya positif ya, yang menumbuhkan karakter juga. Tentang apakah salah saya belum membuat keyakinan kelas? Kalau saya rasa belum, tidak salah. Ya, jadi tidak salah. Seperti Bu Ningsi bikin target kan, tapi ketika nanti mereka adaptasinya sudah mulai begini, sudah saling mengenal satu sama lain, baru nanti kita buat peraturan untuk keyakinan kelas. Saya rasa tidak masalah Bu Ning. Tapi alangkah baiknya ketika sudah menemukan hasil observasi tersebut, keyakinan kelas itu dibuat supaya Pak itu tadi nilai kebajikan itu tidak ngambang, tapi memang tercermin jadi sebuah habit yang mereka tunjukkan dari hal-hal yang diyakini bersama. Itu saja mungkin. Sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan hari ini. Yang pertama adalah pembentukan budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai, keyakinan kelas, dan kebiasaan yang mendorong siswa untuk menjadi individu yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Yang tadi, yang karakter ya Bapak Ibu. Melalui konsep segitiga restitusi, siswa diajak untuk memperbaiki kesalahan dengan cara yang memperkuat karakter mereka. Implementasi budaya positif memerlukan kerjasama antara guru dan siswa dalam menetapkan dan mematuhi aturan-aturan
yang disepakati bersama. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan melalui kegiatan diseminasi budaya positif ini. Besar harapan saya kita semua tetap bisa menjalin kerjasama untuk maju bersama, bergerak bersama, membawa perubahan yang lebih baik di sekolah kita. Selamat sore. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Bu Lolita, sangat bermanfaat ya nilai budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Lolita. Semoga nilai budaya positif ini kita bisa terapkan dan kita bisa berkolaborasi di SMP Negeri 33 Jakarta. Ya, acara sudah selesai Bu Lolita.